Halo, bertemu lagi dengan saya di Anton DG Media Belajar. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bunyi dan pemanfaatannya. Ada 3 sifat bunyi. Yang pertama, bunyi dapat merambat, lalu bunyi dapat dipantulkan, dan bunyi dapat diredam. Bunyi dapat didengar hingga ke telinga karena terjadi proses perambatan bunyi. Bunyi merambat melalui zat perantara. Yang pertama adalah benda padat, cair, dan gas. Perambatan bunyi paling cepat melalui medium benda padat, kemudian benda cair, dan yang paling lambat bunyi merambat melalui gas. Bunyi detak jantung pasien merambat melalui benda padat, yaitu melalui stetoskop ke telinga dokter. Lumba-lumba menggunakan bunyi ultrasonik yang merambat di dalam air untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Manusia dapat mendengarkan bunyi karena bunyi tersebut merambat melalui udara dan masuk ke telinga kita. Bunyi dapat dipantulkan. Bunyi akan dipantulkan jika mengenai suatu benda. Ada 3 macam bunyi pantul. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, gema, dan gaung. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli terjadi ketika kita bernyanyi di kamar mandi. Suaramu terdengar lebih nyaring. Hal ini disebabkan karena jarak sumber bunyi dengan bidang pantul amat dekat sehingga bunyi pantul kembali dalam waktu singkat. Gema adalah bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli selesai dikirim. Gema terjadi jika dinding pantul terletak amat jauh dari sumber bunyi. Misalnya saat kita berteriak di tebing atau dalam gua. Berikut contoh terjadinya gema. Bunyi asli yang terdengar, "Hey Martin." Bunyi pantulnya terjadi setelah bunyi asli selesai dikirimkan. Lalu bunyi yang kita terdengar adalah, "Hey Martin, hey Martin, hey Martin," dan seterusnya. Gaung adalah sebagian bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang terdengar menjadi tidak jelas. Gaung terjadi dalam ruangan tertutup, seperti gedung, bioskop, dan studio musik. Contoh terjadinya gaung, bunyi aslinya, "Hey Martin." Bunyi pantulnya hampir bersamaan terdengarnya, sehingga bunyi yang terdengar itu hanya awal dan akhir. Cara meredam bunyi pantul. Tidak semua bunyi akan dipantulkan. Ada beberapa cara untuk menyerap bunyi, yaitu dengan memberikan lapisan bahan-bahan yang dapat meredam suara, seperti kapas, busa, atau gabus. Selanjutnya kita akan belajar tentang pemanfaatan bunyi pantul. Yang pertama adalah mengukur kedalaman laut. Untuk mengukur kedalaman laut, kapal memancarkan bunyi dari alat yang ada di dasar kapal menuju dasar laut. Bunyi yang telah sampai di dasar laut akan dipantulkan dan kembali diterima oleh alat tersebut. Yang kedua adalah mengetahui kedudukan benda dalam laut. Dengan mengarahkan gelombang bunyi ke dalam laut, dapat diketahui benda-benda yang ada di dalam laut, misalnya kapal selam dan kelompok ikan. Yang ketiga adalah mendeteksi keretakan pada logam. Pancaran gelombang ultrasonik digunakan untuk memeriksa retakan-retakan tersembunyi dalam bagian pesawat terbang. Dalam pemeriksaan tersebut, bagian pesawat diperiksa untuk menghindari hal-hal yang dapat membahayakan penerbangan. Jika ada retakan pada logam, pantulan ultrasonik akan terdeteksi. Retakan tersebut kemudian diperiksa dan segera diatasi sebelum pesawat diizinkan terbang. Yang keempat adalah
ultrasonografi atau USG. Dalam bidang kedokteran, gelombang ultrasonik dimanfaatkan untuk melakukan pemeriksaan medis. Misalnya pemeriksaan kandungan pada ibu hamil. Alat pemindai ultrasonik akan diletakkan pada kulit perut ibu. Pada layar monitor kemudian akan tampak kondisi janin dalam rahim ibu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga dapat membantu pemahaman kalian. Saya juga telah menyiapkan latihan soal dalam bentuk kuis yang linknya dapat diakses di kolom deskripsi. Semoga kalian dapat lebih paham dengan mengikuti materi dan mengerjakan soal-soal yang sudah saya sediakan. Jika video ini membantu kalian, jangan lupa untuk share, like, subscribe ya. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Dadah.